faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Hanya orang yang mempunyai kemuliaan yang bisa memuliakan orang lain. Dia nggak bisa menghina. Kenapa? Karena dia nggak punya kehinaan di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang selalu menghina orang karena dia punya kehinaan dalam dirinya. Dia nggak bisa memuliakan. Kenapa? Nggak punya kemuliaan. Jadi kita mesti sadar kalau kita ucapan itu suka menghina orang, itu cerminan daripada pribadi kita. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkaran 'uruban atraba. Kami akan mencipta wanita-wanita itu dengan satu ciptaan. Wa ja'alnahunna abkaran. Kami jadi mereka itu adalah perawan-perawan yang berusia belia. Jadi yang tua nanti muda lagi. Kalau masih tetap tua macam hari ini, apa arti di surga? Ayo makan minum, sakit gigi ya Allah. Loh, gak enak toh? Uruban atraba. Uruban itu mustawiyatun fis sinni. Usianya sama. Nanti surga itu ibu sama. Kalau sekarang kan beda-beda ya. Nabi mengatakan umur manusia dikembalikan kepada setengah umurnya. Berapapun orang itu mati, nanti umurnya setengah umur manusia. Berapa umur manusia? Nabi mengatakan 60-70. Berarti di surga nanti umurnya 30 tahun. Usia energik ibu. Atraba. Atraba itu sebagian ulama mengatakan sangat mencintai suami-suaminya. Karena di surga itu nggak kemana-mana. Udah nggak ngantor, nggak kerja, nggak jualan. Ala sururin mutakabin, di atas ranjang aja, dipan duduk-duduk saling memandang, senang aja di surga. Udah nggak sholat, udah nggak ngaji lagi. Maka Rasul melarang kita banyak-banyak tertawa. Ingat, bukan dilarang tertawa, banyak-banyak tertawa. Iyyaka wa kasratid dhahik, jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathratadh dhahiki tumitul qalba, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Rasul kemudian mengatakan wa bi'a'lal jannah wa bi baitin fi 'alal jannati, aku akan mengantarkan seseorang untuk menempati istana megah untuknya, miliknya di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Bapak ibu nggak mau di pinggir, maunya di tengah, maunya di atas, semuanya ada, kata Nabi. Siapa orang yang akan diantarkan Nabi menempati istana megah di atas surga yang paling tinggi? Rasulullah mengatakan liman hassana khuluqahu, yaitu orang selalu memperbaiki akhlaknya. Dengan apa? Dengan ilmu. Setiap ayat yang kita baca, hadis yang kita baca membentuk karakter kita. Kalau Syekh Utsaimin menyebut dengan istilah al-fawaid al-maslakiyah, proses pembentukan karakter. Dengan apa karakter building itu? Membangun karakter dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi jadikan anak-anak kita generasi Al-Quran, tercermin dari ucapannya adalah Al-Quran, perilakunya adalah Al-Quran. Masya Allah. Tapi kita memang khawatir di akhir zaman itu, kata Nabi, umat ini akan dijangkiti penyakit yang namanya gharabatul Islam, keterasingan seorang muslim terhadap Islam. Lebih ramai mana ibu bapak ngaji begini? Sudirman, Citayam itu, oh ramai banget. Ya Allah, enggak anak-anak, lagi perempuan. Aki-aki ini juga itu action di situ ibu, ada catwalknya itu. Ya Allah, cuman orang lewat di jalanan saja begitu. Tapi luar biasa, anak-anak kita masih senang kan membaca Al-Quran, tengok mushaf Al-Quran sambil diingat-ingat hafalannya. Kalau ada, bagus itu orang, hebat. Tapi kalau ada anak pegang HP main game, gak usah heran, di mana-mana, di mana-mana. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita itu adalah generasi Qurani dan perlu dicontohkan oleh orang tuanya. Termasuk afatul lisan adalah at-taqa'ur fil kalam. Kalau berbicara itu terlalu mendalam, itu berlebihan, tasyaddud, kelewatan. Contoh, Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat. Ingat ibu bapak, ciri orang Ansar itu mereka nggak malu untuk menanyakan sesuatu yang benar. Termasuk Ummu Sulaim ini, wahai Rasulullah, kalau kami perempuan mimpi, apakah kalau perempuan mimpi jima itu wajib mandi janabah ya Rasulullah? Ini kan nggak semua orang mau bertanya, malu. Jadi banyak kita terhalang oleh rasa malu untuk menanyakan sesuatu. Macam ibu-ibu kalau ngaji anak perempuan, apa itu haid, jelaskan kepada anak kita itu.
Karena ada konsekuensi hukum, nggak boleh sholat. Oh jadi aku nggak boleh sholat Mai kalau haid? Iya. Udah selesai haid masih nggak sholat juga? Ya Allah, ajarkan dengan bahasa yang memang sederhana. Rasul menjawab, na'am idza ra'atil ma', titik. Iya kalau melihat air. Air apa itu? Mafhum. Bukan air mandi, bukan air yang ada di bak mandi, itu kan air mani. Jelas, jadi sederhana penjelasannya, tidak takaur mendalam begini, enggak. Apalagi ada namanya sex education. Dengan apa kita menjelaskan itu? Toh insting manusia sudah bisa mengerti. Jadi tidak boleh takaur, namanya berlebihan. Ya, nggak boleh, itu haram ya. Apalagi bencana ditimbulkan oleh lisan, hati-hati dengan lisan kita, yaitu ifsa usirri, senang untuk menyebarkan rahasia dan aib orang lain. Hati-hati, ya Allah, banyak istighfar kita. Ghibah umumnya dengan lisan, walaupun Imam Ghazali mengatakan bisa aja dengan tulisan, bisa dengan isyarat, tapi umumnya ghibah itu dengan lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Ketika turun ayat itu, Rasulullah mengatakan, atadruna mal ghibah? Kalian tahukah apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul tentu lebih mengetahui tentang itu. Nabi menjelaskan kemudian, ghibah itu adalah zikruka akhaka fima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak senang bila itu kau sebut. Apanya? Keburukan-keburukan dia. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Coba jelaskan ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami sebutkan itu memang ada padanya? Kami katakan dia orang yang pelit, yang kikir, dan memang dia pelit. Kita bilang dia itu orang pemarah, memang pemarah ya Rasulullah. Bagaimana? Kalau bahasa kita, saya nggak ngomongin kok, ngomong apa adanya gitu. Rasulullah menjelaskan, in kana fi akhika ma taqulu, kalau memang ada pada saudaramu yang kau sebut-sebut tadi, keburukannya tadi, aibnya tadi, faqad igtabtahu, maka kamu telah menghibah orang itu. Itu makna ghibah kata Nabi. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau ternyata apa yang kau sebut tidak ada pada saudaramu itu, kamu telah memfitnahnya. Jadi kalau kita lakukan itu, nggak luput dari satu di antara dua kemungkinan, bisa jatuh kepada perbuatan ghibah dan atau fitnah. Kedua-duanya haram. Ibnu Qudamah mengatakan, kalau kita ngelihat orang berbuat keburukan, apa reaksi kita pertama kali? Bersyukurlah kepada Allah. Allah menyelamatkan engkau dari perbuatan seperti saudaramu itu. Pertama. Yang kedua, nasihatilah saudaramu itu. Bukan dijadikan komoditas perbincangan dengan orang lain. Masya Allah gitu. Subhanallah, alangkah jeleknya ghibah. Allah Subhanahu wa taala menyetarakan ghibah itu dengan memakan daging bangkai. Apa ibu katakan? Ada orang mati, dibunuh seseorang, kemudian dagingnya dimakan orang itu. Kita bilang keji, jijik, kanibal, pas begitu. Tapi kita lupa membicarakan aib orang itu lebih keji daripada itu. Makan apa itu? Makan daging orang. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita jijik ngeliatnya. Kan Allah katakan dalam surah Hujurat itu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apa ada dari kamu yang mau makan daging bangkai saudara setelah dia mati? Gak mau kan? Fakaritumu. Kalian gak mau kan? Tapi kenapa kalau kita lihat orang ngomongin orang, kita ikut ngomongin apa nih? Ikut dong. Masya Allah, nasihati mereka. Malah kita ambil bagian. Ibu, kalau ada teman datang, teteh, tahu nggak berita apa? Oh, masa? Nah, Pak, ibu kemakan. Abu Darda mengatakan, kalau saudaramu itu jatuh ke selokan, ke parit, ke comberan, kalian tolong tidak dia? Ya kami tolonglah dia, saudara kami. Apa pesan Abu Darda? La tasubbu akhakum. Kalau begitu, kamu jangan mencela menghina saudaramu itu.
Mereka bilang apa? Dia berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat. Kami hina dia, kami mati. Apa kamu tidak benci kepada orang berbuat maksiat? Kata mereka kepada Abu Darda. Apa kau tidak benci kepada orang berbuat maksiat? Abu Darda mengatakan, aku benci semua orang berbuat maksiat. Tapi kalau dia sudah bertobat, wa huwa akhi, dia itu saudaraku. Jadi kalau lihat orang berbuat salah, apa sajalah kesalahan itu, jangan kita gunjingkan. Kesalahan orang itu mungkin pernah kita lakukan, cuma orang nggak tahu kesalahan kita itu, atau mungkin suatu ketika kita melakukan itu. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak berbuat salah? Pastilah minta orang memaafkan kesalahan kita. Berarti kalau orang salah kepada kita, maafkan dia. Kita nggak sesempurna mereka. Malah saya mengatakan, Ibu, ada pepatah mengatakan, faqidus syai' la yuti. Orang yang nggak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Hanya orang yang mempunyai kemuliaan yang bisa memuliakan orang lain. Dia nggak bisa menghina. Kenapa? Karena dia nggak punya kehinaan di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang selalu menghina orang karena dia punya hanya kehinaan dalam dirinya, dia nggak bisa memuliakan. Kenapa? Nggak punya kemuliaan. Jadi kita mesti sadar kalau kita ucapan itu suka menghina orang, itu cerminan daripada pribadi kita. Siapa orang bangkrut kata Nabi? Sahabat mengatakan orang yang habis barang dagangannya, ludes modalnya, bangkrut. Benar menurut kita. Yang menarik, Rasulullah mengatakan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti dari kiamat bisolatin, dengan solatnya, wasiyamin, dengan puasanya, wasadaqatin, dengan sedekahnya, diberi Allah fa'ala, solat, zakat, sedekah. Tapi kata Nabi apa? Wa ya'ti qad syatama hadha, orang yang solat, puasa, sedekah ini dulu juga senang mencerca, mencela orang lain dengan lisannya. Wa qadhafa hadha, suka menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Wa akala malat, senang makan harta orang lain. Wa safaka damahada, menumpahkan darah orang lain. Apa yang terjadi? Kebaikan orang itu diambil, diberikan Allah kepada orang disakit itu. Yang ini dikasih. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai akhirnya habis semua kebaikan orang itu tadi. Salatnya, pahalanya habis, puasanya habis. Walam yuqdam alaihi, sedangkan urusan sesama kita manusia belum selesai. Apa yang terjadi? Allah ambilkan keburukan orang yang difitnah itu, diberikan kepadanya. Yang dighibah, digunjing, diambil, diberikan kepadanya. Ujung ayat itu, hadis itu, Rasulullah mengatakan summa ulqiya finnar, orang itu dicampakkan ke neraka. Siapa orang itu? Orang yang dulunya rajin sholat, yang dulunya rajin ibadah. Apa pelajaran kita? Semangat ibadah ibu bapak harus kita tumbuhkan, tapi harus diberi semangat menghentikan keburukan-keburukan kita. Ibadah semangat, maksiat semangat, sia-sia nanti, muflis, bangkrut kita. Ya? Daripada ngomongin orang baca Al-Quran, apalin hadis, lebih bermanfaat. Ustadz nggak seru, ya itu masalahnya. Senangnya seru-seruan. Di neraka lebih seru ketimbang di surga, ibu. Banyak orang teriak-teriak di neraka itu. Di surga tenang, la sahba fiyya wala nasab, nggak ada kegaduhan. Di neraka gaduh, rame, seru. Kok setannya teriak-teriak kok? Dulu Allah janjikan kamu janji yang benar. Aku janji tapi aku ingkari. Macam-macam. Jadi hidup jangan seru-seru. Ini dalam nafsi dzulman katsira, Allah, aku banyak zalim kepada diriku sendiri. Minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita menerima berita, semestinya tabayyun. Allah katakan dalam surah Hujurat kok. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Hai orang beriman, kalau datang kepada orang yang fasik. Apa itu fasik? Syaikhul mengatakan al-fasik al-khariju an ta'atillah, orang yang tidak nampak ketaatannya kepada Allah. Allah nyuruh kita jujur, kita bohong. Allah nyuruh kita amanah, kita khianat. Fasik namanya. Apabila orang fasik datang kepada membawa berita, fatabayyan, maka tabayyun, diperiksa betul berita itu, tingkat keakurasian seperti apa. Kenapa harus diperiksa? Antusibu qauman bijahalah, agar engkau tidak menimpahkan petaka, bencana bagi orang karena kebodohan. Ini definisinya al-kharij an ta'atillah, orang yang di luar ketaatan kepada Allah. Kalau munafik itu dari kata nifak.
Ada istilah nafak. Nafak itu terowongan. Kenapa disebut terowongan? Karena dua sisi. Orang munafik Nabi sebut juga dengan istilah dzul wajhain. Punya dua wajah. Kepada si A ngomongnya begini, kepada si mau begini. Itu istilah dua wajah. Cirinya tiga. Ayatul munafiki thalatha. Ciri orang munafik itu tiga. Kata Nabi. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Bohong dia. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji diingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Diberi amanat khianat. Lebih dari itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, ciri orang munafik itu adalah menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah. Apa bentuk tipuan orang munafik kepada Allah? Yaitu menampakkan keimanan di waktu yang sama menyembunyikan kekufuran. Cirinya adalah wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas sholatnya. Ada ulama salafus soleh menasihati kita ibu dengan kalimat yang indah. Beliau mengatakan alaika bisidqi haitsu tara annahu yadhurruka fa innahu yanfa'uka. Hendaknya kamu jujur walaupun saat itu kejujuran nampak kelihatan merugikanmu, mungkin mencelakakanmu. Fa innahu yanfa'uka. Justru hakikatnya akan menyelamatkan dan menguntungkanmu. Wajtani bil kadhiba. Jangan sekali-kali berdusta, berbohong. Haitsu tara annahu yanfa'uka. Walaupun kebohongan itu saat itu sepintas menguntungkanmu, menyelamatkanmu. Fa innahu yadhurruk, sesungguhnya akan mencelakakanmu. Jadi jangan takut menjadi orang yang jujur. Bohong itu menimbulkan kegelisahan, jujur menimbulkan ketenangan, kata Nabi. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu raibah. Maka suami istri jangan ada dusta di antara dua orang itu. Kalau siapa berdusta di antara kita, hanya waktu nanti akan membuka itu.